Pernah kepikiran nggak kalau ada sebuah konsep filantropi dari zaman dulu yang ternyata punya kekuatan luar biasa buat menjawab tantangan modern? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal wakaf, sebuah instrumen amal yang udah berevolusi jauh dari yang tadinya cuma sebidang tanah, sekarang jadi aset keuangan yang canggih. Yuk kita mulai! Oke, coba deh kita bayangin sejenak. Gimana kalau ada cara buat berdonasi, tapi cuma sekali aja, dan manfaat dari donasi itu terus mengalir, bukan cuma selama kita hidup, tapi selamanya. Jadi, ini bukan soal bunga, tapi manfaat yang benar-benar gak ada habisnya. Nah, ini dia ide dasar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Konsep ini namanya wakaf. Gampangnya gini, wakaf itu saat seseorang mendedikasikan sebuah aset, bisa tanah, bangunan, atau bahkan uang, buat tujuan amal. Nah, kuncinya tuh di sini. Aset pokoknya ini dijaga, nggak boleh diganggu-gugat. Cuma manfaat atau hasilnya aja yang terus-menerus disalurin buat kebaikan orang banyak. Analogi yang paling pas buat ngebayangin ini tuh kayak sumur abadi. Jadi kita nggak minum airnya sampai kering, tapi kita bangun sistem biar aliran airnya itu terus ngasih kehidupan buat semua orang di sekitarnya, tanpa henti. Keren kan? Dalam tradisi Islam, wakaf ini spesial banget, dianggap sebagai sedekah jariah atau sedekah yang pahalanya itu ngalir terus. Jadi ini bukan sekedar donasi sekali kasih terus selesai. Bukan. Ini lebih kayak ninggalin warisan kebaikan yang manfaatnya dirasain masyarakat terus-terusan. Dan pahalanya buat si donatur juga nggak putus, bahkan setelah dia meninggal dunia. Terus gimana caranya sebuah aset bisa bertahan selamanya? Kok bisa? Kekuatan wakaf itu ada di 3 aturan fundamental yang jadi semacam benteng keabadiannya. Coba kita bedah satu persatu ya. Poin krusialnya itu ada 3. Pertama, sekali diwakafkan, aset itu gak bisa ditarik kembali. Titik. Kedua, tujuannya emang buat abadi. Dan ketiga, aset pokoknya itu nggak bisa dijual, dikasih ke orang, atau diwariskan. Nah, 3 aturan inilah yang jadi kunci pengaman asetnya, biar cuma manfaatnya aja yang terus mengalir. Tapi jangan salah, wakaf ini bukan konsep yang kaku dan gitu-gitu aja loh. Seiring berjalannya waktu, definisi aset yang bisa diwakafkan itu udah berevolusi banget. Coba kita lihat perjalanannya dari zaman dulu sampai era digital sekarang. Jadi dulu banget wakaf itu ya identik sama properti, kayak tanah buat bangun masjid atau sekolah. Terus pas zaman Kekaisaran Ottoman, ada terobosan besar, muncul yang namanya wakaf tunai. Dan sekarang, di era modern, konsepnya makin luas lagi, bisa mencakup aset keuangan kayak saham atau bahkan kepemilikan perusahaan. Ini bukti kalau konsep wakaf itu adaptif banget. Munculnya wakaf tunai ini bener-bener jadi revolusi. Coba bayangin, kalau wakaf tanah kan sifatnya statis ya, manfaatnya ya di lokasi itu aja. Nah, wakaf tunai ini jauh lebih fleksibel. Uangnya bisa diinvestasikan, manfaatnya bisa disebar kemana aja, dan yang paling penting, semua orang bisa ikutan. Gak cuma yang punya tanah doang. Ini bener-bener demokratisasi filantropi. Ya, tentu aja, inovasi kayak gini nggak langsung diterima semua orang. Awalnya ada perdebatan di kalangan ulama. Masa iya, uang tunai bisa ababi? Gitu. Tapi para ulama dari mazhab Hanafi ngasih jalan keluar yang cerdas banget. Uangnya itu nggak dibelanjain, tapi diinvestasikan. Jadi pokoknya tetap utuh dan cuma keuntungannya aja yang disalurin sebagai amal. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita loncat ke era sekarang nih. Bagian paling kerennya. Gimana sih konsep kuno ini di-upgrade biar relevan di abad ke-21? Inovasinya benar-benar luar biasa. Inovasi terbesarnya itu namanya Cash Wakf Link Sukuk, atau biasa disingkat CWLS. Ini tuh instrumen hibrida yang jenius banget. Kenapa? Karena dia menggabungkan kekuatan donasi sosial dari wakaf dengan keamanan dan skala dari instrumen keuangan komersial kayak sukuk atau obligasi syariah. Gini cara kerjanya, simple kok. Pertama, kita donasi tunai. Terus pengelola wakaf yang disebut nazir nggak ngebelanjain uang itu. Tapi dana itu diinvestasikan ke sukuk pemerintah yang aman. Nah, hasil dari investasi inilah, ingat ya, cuma hasilnya bukan pokoknya, yang kemudian dipakai buat mendanai berbagai proyek sosial. Artinya apa? Uang pokok kita tetap aman dan terus bekerja buat kebaikan. Selamanya. Jelas, ya, ngelola dana segede ini butuh aturan main yang ketat dan transparan. Kalau kita lihat di Malaysia, tantangan utamanya itu gimana caranya mengembangkan aset wakaf biar lebih efisien dan manfaatnya maksimal. Sementara di Indonesia, fokus besarnya adalah membangun kepercayaan publik. Karena tanpa trust, orang jadi ragu buat berpartisipasi. Tapi intinya sih sama aja dimanapun, transparansi dan manajemen yang profesional itu jadi kunci suksesnya.
Kalau pengelolaannya benar, dampaknya itu bisa, wah, gede banget. Ini ngebawa kita ke gambar yang lebih luas lagi. Wakaf itu bukan cuma soal amal biasa, tapi soal membangun masa depan yang berkelanjutan. Dan disinilah kita nyambung ke panggung global. Hari ini, lembaga dunia seperti PBB bahkan mengakui wakaf sebagai alat yang super kuat dalam keuangan sosial Islam buat ngebantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Visi wakaf untuk kesejahteraan jangka panjang itu klop banget sama tujuan global ini. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini beneran udah jalan. Hasil investasi wakaf sekarang dipakai buat mendanai usaha mikro, buat ngentasin kemiskinan, mendukung model pertanian yang berkelanjutan, bangun sekolah buat pendidikan berkualitas, bahkan sampai menciptakan lapangan kerja lewat proyek-proyek produktif. Jadi setiap proyeknya itu secara langsung berkontribusi ke tujuan-tujuan global yang spesifik. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Mungkinkah sebuah tradisi kuno justru memegang kunci untuk tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern kita? Potensinya jelas ada, dan ini luar biasa banget buat kita renungkan. Gimana menurut Anda?